Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, jumpa lagi di channel Yusuf Ahmada. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi fisika kelas 11 semester 1, yaitu berkaitan dengan fluida dinamis. Oke, seperti apa? Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nah, sahabat fisika, apa sih itu fluida dinamis? Ya, fluida dinamis itu adalah fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir. Contohnya, misalnya adalah air di sungai, air pada kran atau pada pipa. Itu merupakan contoh fluida dalam keadaan bergerak atau mengalir, atau kita sebut dengan istilah fluida dinamis. Oke, nah pada materi kali ini kita akan mempelajari beberapa materi, diantaranya berkaitan dengan debit aliran, persamaan kontinuitas, hukum Bernoulli, dan penerapannya. Yuk kita mulai dari yang pertama berkaitan dengan debit aliran. Apa sih itu debit? Nah, debit itu merupakan besaran yang menyatakan banyaknya volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam waktu tertentu. Atau secara matematis itu dirumuskan Q sama dengan V per T, atau Q sama dengan A dikali V, di mana Q itu merupakan debit aliran, satuannya dalam meter kubik per sekon. V besar itu merupakan volume fluida, T-nya adalah waktu, kemudian A itu merupakan luas penampang, dan V kecil merupakan kecepatan aliran. Oke sahabat fisika, kita lihat contoh berikut ini. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah kran seperti gambar berikut. Jika luas penampang kran dengan diameter D2 adalah 2 cm persegi dan kecepatan aliran air di kran adalah 10 meter per sekon, tentukan debit air dan waktu yang diperlukan untuk mengisi ember tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk kita bahas bersama-sama. Dari soal tersebut sudah diketahui bahwa nilai volumenya sama dengan 20 liter atau 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Kemudian luas penampangnya 2 cm persegi atau 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Lalu kecepatan alirannya sama dengan 10 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan yang A debitnya atau Q-nya, kemudian yang B waktu yang diperlukan untuk mengisi ember tersebut atau T-nya sama dan berapa. Nah, kita ingat untuk mencari debit aliran kita bisa gunakan rumus Q sama dengan A dikali V atau Q sama dengan V per T. Nah, oke, kita kerjakan dulu yang A. Yang diminta adalah kita disuruh untuk menentukan debit alirannya. Nah, kita gunakan rumus yang mana nih? Jadi di sini ada dua rumus untuk mencari debit, ada Q sama dengan A kali V, ada Q sama dengan V per T. Nah, di sini karena kita T-nya itu belum tahu, yaudah kita berarti gunakan rumus yang pertama, di mana Q itu sama dengan A kali V. Jadi Q sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dikali V-nya 10, atau Q sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per sekon. Oke. Kemudian yang B, kita diminta untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk mengisi ember tersebut. Nah, dari sini kita bisa menggunakan rumus debit yang kedua ini, dimana Q sama dengan V per T. Nah, volumenya kan udah diketahui, kemudian debitnya juga udah kita dapatkan dari hasil jawaban yang A. Jadi Q sama dengan V per T atau 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan volumenya 20 kali 10 pangkat min 3 per T. Nah, 10 pangkat min 3 nya boleh nih kita coret, atau T sama dengan 20 kali 10 pangkat min 3 per per 2 kali 10 pangkat min 3. Ini 10 pangkat min 3 nya boleh dicoret sehingga T nya tinggal 20 bagi 2. Berapa? Ya, T nya sama dengan 10 sekon gitu. Wah, cukup mudah bukan? Oke. Nah, sahabat fisika, berbicara mengenai debit, kali ini kita lanjutkan yang berikutnya berkaitan dengan yang namanya asas kontinuitas. Apa sih itu asas kontinuitas? Asas kontinuitas itu kita sebut juga sebagai hukum kekekalan debit. Maksudnya bagaimana? Jadi, menurut asas kontinuitas bahwa fluida yang masuk ke dalam suatu penampang akan keluar di ujung penampang lain itu dengan debit yang sama. Nah, jadi pernah nggak sih kalau kalian ketika misalnya nih nyemprot tanaman menggunakan selang atau pipa, nah terus alirannya itu nggak begitu cepat. Nah, apa yang kalian lakukan biasanya?
Nah, biasanya kalian akan memencet ujung pipanya atau memencet ujung selangnya agar aliran airnya jadi keluarnya jadi lebih cepat. Nah, kok bisa? Nah, itu berkaitan dengan yang namanya asas kontinuitas. Jadi misalnya gini nih. Nah, ini ada aliran air, dia melalui penampang 1, 2, dan 3, maka air yang mengalir pada penampang 1, 2, dan 3 ini itu memiliki debit yang sama. Jadi, berlaku gini, Q1 sama dengan Q2 atau sama dengan Q3, atau A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan A3 V3 dan seterusnya gitu. Jadi ketika misalnya nih penampangnya lebih luas, maka dia alirannya akan jadi lebih lambat, sementara yang luas penampangnya lebih kecil, dia alirannya akan jadi lebih cepat gitu. Cuma nilai debitnya itu pada masing-masing penampang itu nilainya sama gitu. Nah, oke, kita lihat contoh berikut ini. Di sini ada pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut. Nah, di sini dia memiliki luas penampang yang berbeda. Di sini A1, ini A2. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 meter persegi dan luas penampang pipa kecil 2 meter persegi, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per sekon, tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Nah, jadi di situ sudah diketahui A1-nya 5 meter persegi, A2-nya 2 meter persegi, V1 sama dan 15 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan V2-nya itu berapa sih? Nah, di sini berlaku asas kontinuitas, di mana A1 V1 sama dan A2 V2. Jadi, 5 dikali 15 sama dengan 2 kali V2. Atau 5 kali 15 kan 75. Jadi 75 sama dengan 2 V2. Atau V2-nya 75 bagi 2 ya. Nilainya 37,5 meter per sekon gitu. Jadi di sini yang di A1 kan dia kecepatannya 15 meter per sekon. Tapi di A2 dengan luas penampang yang lebih kecil, kecepatannya ternyata hasilnya jadi lebih besar. Itulah alasannya kenapa ketika misal kita nyemprot tanaman menggunakan selang, ketika ujung selangnya kita pencet, itu dia alirannya akan jadi lebih cepat. Kenapa? Karena luas penampangnya jadi lebih kecil gitu. Nah, oke sahabat fisika, itu tadi simpel konsep berkaitan dengan debit aliran dan juga asas kontinuitas. Kita lanjutkan pembahasan lain di video-video berikutnya ya. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like and share ya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Saya Yusuf Ahmada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.